Denny Cagur sebatang kara, duka mengiris, air mata tumpah. Batin merintih atas kepergian sang bunda Eni Bintoto ke pangkuan ilahi. Betapa inilah awal tahun paling pilu. Batin Denny menjerit, kematian mengapa harus memanggil ayah bunda dan meninggalkan dirinya yatim piatu? Tak adilkah takdir? Dan tumpahan air mata dengan batin yang hancur berkeping dirasakan Denny Cagur saat harus memandang pusara ayah bunda yang kini berdampingan. Kini kepada siapa segala lika-liku hidup ditumpahkan? Sudah tak ada lagi senyum penuh cinta serta petuah bijak kala batin didera nestapa. Tiada lagi suara penuh cinta yang menenteramkan lewat sambungan telepon kala dirinya akan naik panggung atau tampil di sebuah acara. Denny nelangsa. Melihat mama tuh mikirnya gini, nanti siapa lagi gitu yang bisa saya telepon saat saya mau syuting. Biasanya tuh syuting acara baru, on air ataupun off air, saya selalu telepon mama. Kayak mau manggung, saya udah di luar kota. Di backstage sih saya punya ritual, telepon mama. Oh, Denny udah di backstage, sebentar lagi masuk ke panggung doang. Dan di situ mama selalu bilang, ya di sini mama sholat, mama doain Denny, semangat ya nak. Nah, itu yang bikin saya tuh seneng, bikin saya pede masuk panggung gitu. Dan dari kemarin semalam sampai tadi siapa lagi yang saya telepon? Benar-benar saya merasa kehilangan seorang figur pahlawan yang membesarkan Cagur, dan saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Terima kasih teman-teman ya. Tapi Bang Narji tahu riwayat medisnya almarhum sendiri nggak? Dulu mama itu kebetulan sakitnya sama almarhum mak saya. Sama-sama penyakit gulanya sudah akut. Jadi sampai dengan ibu saya meninggal, mama ini masih bertahan. Jadi saya apal benar kalau mama ini itu matanya sudah ini, saya bilang mama pasti gulanya lagi naik gitu. Wanita yang telah melahirkan, merawatnya penuh cinta hingga mengantarnya meniti sukses di panggung hiburan serta mengajarkannya menjaga keutuhan rumah tangga itu, sudah pergi ke alam baka. Denny bersimpuh sedih. Memang tak limbung atau kehilangan penopang dan suri teladan hidup. Memang ada istri yang setia dan penuh cinta. Tapi Denny tetaplah seorang anak yang butuh bimbingan sang mama. Kenangan banyak banget ya. Kalau wejangan, mama selalu ingetin biar tetap rukun, biar tetap kompak sama adik-adik, sama kakak gitu. Itu aja sih, jangan sampai mama nggak ada, nanti kalian nggak pada ngumpul lagi. Kita kan sering banget ngumpul di sini atau di rumah saya, di rumah kakak. Kita giliran, nah mama nggak pengen karena papa udah nggak ada, mama udah nggak ada, jangan sampai udah nggak ngumpul-ngumpul lagi gitu. Harus tetap kompak sama saudara, itu yang selalu mama ingetin buat kita. Denny meratapi kepergian sang mama, hanya kenangan yang tersisa. Tapi kenangan itu mengutas nelangsa teramat mengiris hati. Potret kebersamaan dengan sang bunda menguras air mata ketika kembali diputar, kala sang bunda telah tenang dalam keabadian, seperti kenangan terakhir di hari ulang tahun ibunda setahun silam. Ma. Ini bukti bahwa kita mama nyiapin ulang tahun mama tuh udah jauh-jauh hari mah. Nah. Ya Allah. Ibu mama tidak. Sedih menyengat sebab Denny begitu sayang dan cinta pada ibunda yang tinggal sendirian pasca kepergian sang ayah tahun 2015 silam. Sebagai anak, Denny sosok yang berbakti, patuh dan taat pada orang tua. Surga berada di bawah telapak kaki mama, begitu dijunjung Denny. Saat bertemu ibunda, Denny selalu mencium, tapi sekarang kebiasaan itu harus ditahan.
tentunya membuat Denny kembali bersedih. Batin menangis, tapi mau bagaimana? Begitu pula Shanti, istri Denny. Kedekatan yang harmoni dengan sang mertua tinggal cerita yang menoreh luka di hati dan menguras air mata saat dikenang. Banget gitu, udah nggak ada jarak, udah nggak kayak mertua, tapi udah kayak orang tua sendiri. Kalau apa-apa kita juga komunikasi enak banget sama mama. Mama pun sama aku juga gak pernah sungkan gitu. Teh mama mau anu. Terus aku juga kalau misalkan ini, mah Aa mau masakan anu mah, ajarin teteh masakan. Bagi Denny, orang tua adalah yang pertama dan segalanya. Pada simpul inilah Denny dengan penuh cinta terus berusaha menjadi anak yang berbakti. Ia tak hanya menjaga nama baik di layar kaca sebagai cerminan orang tua. Denny pun mempersembahkan segala jerih payahnya di panggung hiburan untuk membahagiakan orang tua. Pun, Denny selalu berusaha untuk memberi senyum di wajah orang tua dengan selalu memenuhi setiap permintaan mereka. Tapi benarkah, hingga ibunda meninggal, Denny belum sempat memberikan sebuah hadiah spesial? Kita ngobrol ya. Kebetulan mama itu bulan Maret besok ulang tahun. Papa 2 hari lagi. Papa 2 hari lagi ulang tahun. Nah, jadi obrolan terakhir tuh ngebahas buat ulang tahun mama. Ulang tahun mama mau kado apa gitu. Nah, apa ya? Terakhir Permintaan terakhirnya mama tuh minta tahun baru ngumpul gitu sama keluarga, semua keluarga besar. Alhamdulillah terlaksana, kita ngumpul di malam tahun baru di puncak. Nah itu terakhir kita ngumpul bersama-sama semua keluarga besar. Sampai akhirnya mama seminggu kemudian sakit lagi. Memang kondisinya seperti itu, drop, pulih. Sampai akhirnya kemarin mama meninggal. Kondisi mama dari kemarin sempat drop sehat. Saya ngasih semangat sama mama. Ntar mama ulang tahun yang pokoknya jadi kasih hadiah nanti sebesar umur mama. Nah ya makasih ya Denny. Mau apa? Enggak apa aja mama sih. Saya ngasih tujuan saya biar dia semangat sampai dia di ulang tahunnya bulan Maret nanti gitu. Karena saya ngelihat anak-anaknya tahu banget kondisi mama semakin turun gitu. Semua selalu menyemangati. Nah salah satu yang saya lakukan tuh itu, Mah Maret ulang tahun mah, wah ntar ini kasih hadiah sebanyak umur mama. Iya makasih ya. Itu sih makanya di kesempatan ini pula. Nah, dengan segala kerendahan hati, saya mewakili keluarga ingin menyampaikan jika yang melihat tayangan ini mengenal mama, apabila mama punya kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk kesalahan yang pernah dilakukan mama, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, minta doanya untuk mama ya. Denny begitu sayang dan cinta pada orang tua. Sepanjang hidupnya ia terus berusaha untuk membahagiakan sosok yang telah membesarkan dirinya. Bahkan saking sayangnya, Denny sampai menyediakan lift di rumahnya untuk sang ayah yang kala itu harus memakai kursi roda. Sayangnya saat lift itu selesai dibangun, sang ayah berpulang ke pangkuan ilahi. Iya, papa itu ayah yang hebat ya. Dia tuh saya sampai sebesar ini pun saya tidak anak-anaknya tuh benar-benar disayang, diperlakukan, dimanja. Bahkan saya sampai sebesar ini papa tuh nggak pernah mukul kita gitu. Walaupun kita tahu di luar dia orang yang sangat galak sama orang, tapi anak-anaknya dia penuh sayang. Makanya waktu dia ke rumah, waktu pakai kursi roda, saya mikir kasihan nih papa kalau setiap ke rumah kursi roda harus diangkat sama adik-adik sama kakak, kagok kelihatannya. Makanya saya berpikir untuk membuat lift di rumah saya agar papa datang, turun dari mobil bisa naik lift mau kemana gitu. Karena waktu dia harus naik dari parkiran ke ruang tamu, ke ruang tengah itu diangkat-angkatnya kesiksa gitu. Tapi yang bikin sedihnya itu papa belum lihat
Tapi papa tahu kita udah pasangin lift. Sebelum nyoba malah papa sudah berpulang. Dan sekarang mama. Ya, informasi ini juga cukup mengagetkan kita semua begitu ya, dan kita mendapatkan informasi pertama atau saya sendiri juga lewat Anwar yang menginformasikan bahwa meninggalnya ibunda dari Denny Cagur begitu, dan kita tahu bahwa almarhumah ini meninggal berjuang melawan penyakit ginjal, dan di hari itu sempat juga melakukan cuci darah gitu sebanyak 2 kali begitu, tapi Tuhan berkehendak lain, dan tentunya juga kita turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah ibunda dari Denny Cagur. Tentunya semoga almarhumah diberikan tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan begitu. Amin, amin, amin. Dan tapi juga kalau misalnya kita lihat bagaimana cinta seorang Kang Denny gitu ya, kita pun sebagai teman, kerabat, dan juga mungkin netizen gitu ya, benar-benar merasakan kasihnya Denny kepada sang mama dan juga orang tua. Dan ini juga sangat sekali menjadi inspirasi bahwa memang surga di telapak kaki ibu itu adalah harus menjadi yang utama. Sekali ya. Tadi juga diinformasikan Denny itu katanya sampai sekarang sudah sukses menjelang acara off air atau on air selalu menelepon untuk memberikan atau diberikan doa restu dari sang bunda begitu ya. Baik, informasi duka tadi membuka jumpa kita pada siang hari ini begitu ya, dan kita akan terus memberikan informasi dari selebriti tanah air dan juga mancanegara. Kita masih punya waktu kurang lebih 55 menit untuk Anda semua. Dan siang hari ini ada saya Ridanu. Dan saya Maria Kristi. Selama 1 jam ke depan pasti kami akan menemani Anda dengan informasi terbaru dari dunia selebriti. Nah, beranjak dari berita Kang Denny gitu ya, ini juga ada kabar yang cukup membahagiakan dari Atta dan juga Aurel. Karena sebenarnya kan waktu tahun 2020 kemarin, bulan Februari ini merupakan bulan yang digadang-gadang untuk pernikahan mereka. Tapi ternyata, GBK itu ya. Tapi ternyata kasus cintanya ini sempat agak-agak turun di 2020 karena mereka memang sempat berpisah. Tapi di 2021 ini mereka sudah kembali lagi. Oh, jadi GBK-nya daripada dipakai menikah dulu, dipakai buat lari-lari aja dulu ya. Bener. Tapi ada informasi kemarin ini sempat jalan bareng menggunakan motor antara Atta dan juga Aurel. Cerita lengkapnya akan kita hantarkan sesaat lagi untuk kita tetap bersama kami tentunya hanya di Insert.